agar terjadi gerak rotasi tadi. Nah, pertama ada sini gaya, ya, atau F. Nah, kemudian harus ada porosnya. Karena kalau ada pun gaya, tapi tidak ada poros, ya, sebagai acuan, nanti dia tidak akan gerak rotasi. Nah, dari titik poros ke titik gaya itu tadi yang bekerja, itu disebut dengan lengan gayanya. Nah, lengan gaya, ya, sama si F itu seharusnya tegak lurus. Jadi yang digunakan adalah yang ini. Oke, yang kita gunakan adalah yang tegak lurus, ya. Atau biasa kita sebut dengan yang di sini kita kasih nama FY misalkan. Nah, di pelajaran kelas 10 kalian udah belajar vektor dan kita juga akan belajar sudut, ya. Nah, jadi di sini yang sudutnya ini kita buat, ya, sudut antara lengan gaya dengan gayanya kita sebut sudutnya theta. Nah, sini kalau kalian perhatikan ini berarti depannya, ya. Ini sama, ya, panjangnya FY-nya berarti di depan sudut. Masih ingat, ya, kalau sinus berarti sisi depan per sisi miringnya. Jadi depannya itu FY, nah miringnya itu yang F-nya. Sehingga nanti kita gunakan FY-nya itu F kali sin theta. Makanya di sini ada F kali sin theta-nya. L-nya tadi lengan gaya, ya. Lengan ini berarti tadi ingat apa? Jarak antara poros ke titik, ya, ke titik gayanya tadi. Ya, ini sederhananya seperti ini momen gaya, ya. Oke, nah kemudian coba kita lihat contoh soal. Nah, kalau tadi kan cuma satu, ya. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ada gaya itu masuk besaran vektor, berarti ada arahnya. Seperti ini arahnya serong seperti ini, ya. Kita antara gaya dengan lengan gaya harus tegak lurus, maka kita buat jadi ini tadi. Nah, tentu kita harus tahu arahnya, ya. Nah, biasanya dalam matematika ataupun dalam fisika, yang melawan arah jarum jam itu positif. Jadi masih ingat yang pelajaran sebelumnya, kalau ini sudut 0 derajat, ini 90 derajat, 180, 270, ya. Ini 360. Nah, jadi kalian perhatikan dia arahnya melawan arah jarum jam. Jadi gerak arah yang melawan arah jarum jam kita kasih tanda positif. Jadi yang melawan arah jarum jam kita kasih tanda positif untuk momen gayanya. Nah, berarti kalau yang searah kita kasih tanda negatif. Oke, sampai situ udah bisa dipahami, ya. Nah, coba ini kita lihat contoh soalnya. Ini bisa kalian lihat di sini, ya. Nah, kalau tadi kan cuma satu. Nah, ini sekarang bisa ditanya resultannya. Nah, coba kita lihat ini ada batang dengan panjang 6 meter. Diberi gaya seperti pada gambar. Ini kita perhatikan gambarnya. Nah, di situ ada gaya bekerja F1, F2, F3, dan juga F4. Jadi ada 4 gaya. Nah, yang ditanyakan di soal, tentukan besar dan arah momen gaya pada poros B. Jadi porosnya di B. Jadi ini sebagai tandanya gini, saya kasih tanda warna merah. Ini porosnya jadinya. Nah, untuk di soal juga dikasih tahu bahwa panjang AB, panjang dari A ke B itu adalah 0,5 dari BC, ya. Jadi di sini untuk mencari lengan gayanya nanti. Nah, coba kita lihat untuk F1, ya, F1 ini yang ini. Itu kita cari lihat ke porosnya, maka lengan satunya gimana? Ini, ya. Ini L1 kita kasih nama. Dari gaya ke porosnya. Nah, untuk F2, kalau kita perhatikan si F2 itu terletak pada poros, sehingga L-nya 0, ya, untuk L2-nya, sehingga L2-nya nanti akan bernilai 0. Kenapa? Karena jarak antara poros ke gayanya nggak ada, 0. Nah, lalu untuk F3, nah berarti lengan gayanya itu dari titik poros B tadi, ya. Nah, nanti kita buat L3-nya namanya. Ya. L3 dari gaya F3 sampai ke poros, jadi porosnya di B. Nah, kemudian F4 kebetulan ini sama, ya, L3 sama L4 sama, karena titik tangkapnya di sini sama. Bedanya di mana?
Bedanya kalau tadi F1 dia kan sudutnya 90 derajat ya, siku-siku ya. Nah, ini juga siku-siku. Tapi si F4 membentuk sudut 30 derajat terhadap lengan gayanya tadi. Oke. Nah, sebaiknya kalian menggunakan laptop. Ini nampak ya kira-kira tulisannya. Nah, jadi kita coba cari lengannya tadi. Nah, tadi panjangnya berapa meter? 6 meter ya, panjang totalnya. Berarti kalau si AB sama dengan 0,5 BC. Berarti AB itu kan sebenarnya L1 ya. Ini L1. BC-nya itu L3 ya. Nah, di sini katanya 6 meter. Berarti kalau untuk mencari ya coba kita buat sini ya, AB ditambah BC sama dengan 6 ya, 6 meter kan. Nah, AB-nya kalau kita buat ini bisa setengah BC ditambah BC. Ini kan 0,5 sama juga dengan setengah ya. Ini sama dengan 6. Maka ini kalau kita buat jadi 3/2 BC, 6. Maka dari B ke C berapa ini? Ini 12 dibagi 3, berarti 4 meter. Nah, kalau yang ini 4 meter, ini kan tinggal sisanya berarti L1. Berarti 6 kurang 4, ini 2 meter. Jelas ya? Nah, lalu kita lihat arahnya. Untuk F1, nah, kalian perhatikan arah F1, dia kan seperti ini. Tekannya ke bawah. Nah, ini porosnya di B. Berarti dia akan melawan arah jarum jam. Berarti nanti tau satunya akan bernilai positif. Nah, sama halnya dengan si F3. Ini kalau kita putar, ini porosnya di sini ya. Berarti kan F3 juga akan menghasilkan tau 3-nya akan bernilai positif. Nah, lalu untuk si F4, ini kalau kalian tarik ini seperti ini, di porosnya ini, maka dia akan melawan arah, searah ya berarti ya, bukan melawan. Ini searah jarum jam, berarti nanti bernilai T4-nya kita gunakan negatif. Nah, itu untuk tandanya ya. Melawan arah jarum jam kita buat positif, yang searah jarum jam kita buat negatif. Mungkin di buku yang lain mungkin bisa berbeda, tapi yang Bapak jelaskan ini yang sesuai sama, sebenarnya nggak salah juga, tapi harus diikutin. Kalau nanti hasil kalian dapat negatif, misalnya nanti di soal ini, maka dia akan searah jarum jam. Kalau melawan, itu kita buat positif, on arah jarum jam. Oke, nah langsung aja ditanyakan besar dan arah, jadi harus tahu arah. Jadi kita buat besarnya berarti sigma tau. Sigma tau, nah berarti resultannya berarti tau 1 tambah tau 2, ada 4 tadi ya. Tau 3 tambah tau 4. Nah, untuk di tau 1 berarti L1 dikali F1. Nah, sinnya itu kan 90 derajat. Sin 91 ya. Sini kita tadi udah bilang 0 ya, untuk L-nya. Sini ini L-nya 0. Nah, kemudian si tau 3. Positif juga tadi ya, tambah L3 kali F3. Lalu si 4 bertanda negatif ya, tadi kita bilang kan ini, dia bertanda negatif. Ini kita buat L4 dikali F4. Nah, tapi di sini kali sin 30 derajat ya, karena ada sudut yang terbentuk ini 90 derajat. 30 ya, bukan 90. 30 harus dibuat di sini. Nah, baru kita masukkan nilainya masing-masing. L1 tadi 2 meter ya. 2 dikali F1. F1 20 tambah, nah L2-nya 0. F2 tadi 30 ya, sebenarnya jadi 0 juga sih. Ini 30. L3 dapat 4 ya. 4. F3 tadi 30. Ini 30 dikurang L4-nya sama dengan L3 ya jaraknya.
Itu kita buat tadi 4 ya, dikali F4-nya 50. Sin 30 ini udah hafal ya. Ini 1/2 ya, setengah ya. Nah, ini jadi habis. Yang ini 40 ditambah ini 0, 120 kurang. Nah, ini jadi 100. Ya, kita jumlahkan. 40 tambah 120, 160, berarti 60 Newton meter. Nah, satunya Newton meter ya, karena gaya tadi F itu Newton, jarak dengan gaya itu meter. Oke, jadi 60 Newton meter besarnya. Lalu arahnya gimana? Kalian perhatiin tandanya apa? Positif ya. Karena dia tanda positif, maka arahnya melawan arah jarum jam. Oke, ini melawan arah jarum jam. Nah, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Wah, ini dia secara umumnya. Tadi kan aku potong-potong ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan pertama, ini Bapak ulang lagi ya. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu apa itu momen gaya ya. Tadi lengan gaya dikali gayanya. Kemudian harus tahu juga sudutnya tadi ya. Jadi ini kita lihat yang sebelumnya. Nah, sini ada sinnya. Jadi pertama kalian lihat poros, harus tahu porosnya dulu. Kemudian lihat di mana gayanya itu berada, F-nya. Oke, lalu setelah udah itu kita lihat dulu. Nah, jarak antara poros ke gayanya, ya. Nah, kemudian arahnya. Arahnya ingat, kalau dia melawan arah jarum jam dia, kita berpositif. Kalau untuk searah jarum jam, ini kita kasih tanda negatif. Nanti untuk masukkan di resultan gayanya. Ya. Nah, ini dulu. Jadi ketika misalnya kalian salah nanti dalam membuat positif negatifnya, itu bisa lain nanti angkanya. Karena kan tambah sama kurang itu bisa berbeda. Oke, itu untuk momen gaya. Nah, Bapak rasa ini ya sederhananya dulu gitu, ya. Karena nanti bisa lebih kompleks ya. Ya, bisa juga lebih sederhana dari ini. Lalu bagaimana kalau kita buat yang lain lah, misalkan kalau tadi kan dia cuman satu ya. Nanti Bapak harap kalian coba cek juga di psikologinya ya. Jadi di psikologi itu Bapak ada kasih latihan tentang momen gaya ini ya. Jadi bisa juga dikerjakan soal yang ada di sana. Nah, misalkan ini tadi kan cuma satu batang. Nah, sekarang ini kita buat untuk persegi misalkan. Ini bidang persegi. Lalu ini kita kasih nama titik A, ini B, C, ini D. Yang namanya persegi ini kita kasih panjangnya dari AB, kita bola misalnya 4 meter, ini juga 4 meter. Pusatnya kita kasih nama titik O. Lalu di sini kita buat masing-masing ada gayanya. Jadi misalnya kita kasih di sini F1, ini misalnya kita buat 10 Newton. Kemudian di C ditarik, ini kita kasih buat F2, kita buat 20 Newton. Nah, lalu kita buat lagi di sini. Ini F3, kita kasih misalkan 40 Newton. Ya. Nah, lalu ditanya, tentukan resultan momen gaya. Sini pada poros. Nah, kita misalkan porosnya di O lah misalkan. Nanti bisa aja poros di A, B, atau C, atau D ya. Ini misalnya yang ini dulu. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya ini langsung Bapak jelaskan aja ya. Biasanya kita buat latihan gitu, tapi nanti latihannya kita buat di psikologinya untuk kalian berlatih. Ini kalian perhatikan aja dulu. Nah, pertama-tama kita lihat porosnya. Jadi porosnya di O, langsung kita cek ini warna ini. Kita tandai.
Ya. Nah, lalu kita lihat untuk F1 misalkan. Nah, F1 kalau kita perpanjang ini, dia akan melewati poros. Berarti L1-nya itu 0 gitu. Sudah paham ya? Lalu si L2, di sini ada F2, kita perhatikan nih F2-nya. Nah, ini kalau kita perpanjang misalnya ke sini. Nah, maka L-nya yang ini jadi. Ini L2. Berapa jaraknya? Kalau ini kan 4 meter dari B ke D, ini kan berarti setengahnya ya. Maka L2-nya kita gunakan 2 meter. Oke. Lalu di sini ada F3. Ini kebetulan sama ya. F3 ini 40. Ini kita panjangkannya yang ini. Ya, karena poros sama lengan gaya, ini disebut dengan lengan gaya ya, porosnya. Nah, lengan gaya dengan gayanya harus saling tegak lurus. Ini kan tegak lurus berarti. Ini juga udah tegak lurus di sini. Ya, ini tegak lurus. Nah, ini kita kasih nama L3 misalkan. L3 berapa? Ya, kebetulan sama ya. Ini 2 juga berarti. Ini sama panjangnya. Berarti 2 meter. Oke, lalu kita cari besar resultannya. Kita buat sigma tau. Berarti tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ini bacanya tau ya. Nah, di sini untuk L1-nya, oke, tadi udah 0 ya. Jadi bisa langsung buat 0. Untuk tau 2-nya, perhatikan di sini searah atau melawan arah jarum jam. Nah, kalau kalian lihat sini berarti dia, misalnya ada batang seperti ini, ditarik ke arah sana. Maka akan searah jarum jam. Maka kita buat negatif tadi ya. Kalau searah jarum jam. Kita buat sini tandanya negatif. L2 kali F2. Di sini udah 90 derajat, jadi nggak usah lagi buat sini. Lalu si F3, ini kita buat, ini kan dia L3 di sini, dia akan ya searah jarum jam juga, berarti negatif L3 kali F3. Nah, L2-nya berapa tadi di soal? Kita tadi udah dapatkan 2 ya. 2 kali F2-nya. 20 kurang L3, 2 juga. 3-nya 40. Berarti minus 40 dikurang 80. Dapatnya adalah minus 120 Newton meter. Ini besarnya 120 Newton meter. Tapi arahnya gimana? Arahnya akan searah jarum jam. Iya, bagus. Searah jarum jam. Oke. Nah, ini kira-kira untuk momen gayanya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita bicara ada tentang momen gaya itu sebenarnya apa sih? Itu harus tahu dulu. Berarti kan tadi gerak rotasi dari ya. Ada dia untuk penyebab benda tersebut bergerak secara rotasi. Kalau dulu kelas 10 kalian belajar tentang penyebab untuk bergerak translasi ya, lurus. Nah, itu gaya namanya kan. Nah, itu di gerak lurus namanya disebut gaya atau force. Itu dia geraknya lurus. Seperti kalau kalian mendorong meja, itu kan dia geraknya lintasan lurus. Ya. Tapi ketika kalian katakanlah memutar baut misalnya, atau pakai kunci Inggris tau ya, misalnya membuka suatu baut, kalian menggunakan apa? Geraknya secara rotasi kan, walaupun kalian berikan gaya, tapi itu akan menimbulkan gerak rotasi, disebut dengan momen gaya. Jadi Bapak harap sudah tahu yang mana gaya, mana momen gaya. Walaupun syarat terjadinya torsi atau momen gaya tadi, kalau kalian perhatikan harus ada gaya juga kan, berarti harus ada gaya, ya. Kemudian harus ada poros di sini, ya. Oke. Jadi ini kita nggak usah lama-lama ya, waktunya cuma 25 menit ya harusnya. Makanya Bapak kasih soalnya juga nggak terlalu banyak, ya. Tapi nanti di psikologi, kita akan lanjut di psikologi, udah pada ini semua kan, pada gabung ya. Jadi di psikologi, di situ Bapak udah buatkan latihan ataupun ya pembahasan soal. Atau nanti kita gunakan kuisis juga, ya kuisis. Ya, kuisis nanti Bapak kasih ke wali kelas dan akan disampaikan ke kalian untuk kalian tidak lanjuti. Karena kalau hanya dari video visual ini kan terbatas waktunya, ya seperti itu. Oke, ada yang mau kalian tanyakan silakan. Yang mau bertanya mungkin bisa satu orang lah, nggak usah banyak. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Oke, nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti Bapak anggap semuanya sudah
Paham ya? Oke, nanti tinggal dilanjut di latihannya di psikologi. Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk hari ini ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.